Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi atau yang mengatasnamakan dirinya sebagai trio RRT, Roy Rismon Tiva, bahkan ada juga yang menyebut mereka ini sebagai teroris. Tiva, Roy Suryo, dan Rismon. Waduh, ini banyak banget julukannya ya. Sepertinya mereka semakin panik, semakin stres, dan terjepit, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Setelah beberapa hari yang lalu, Rismon dan juga Tiva yang ngemis-ngemis ke Pak Prabowo agar kasusnya SP3, agar kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Sekarang, giliran Roy Suryo yang ikut-ikut ngemis ke Pak Prabowo. Waduh, kira-kira apa statement Roy Suryo ya? Tapi katanya sih Tiva nggak takut dipenjara gitu. Ya kalau nggak takut dipenjara, kenapa Anda harus ke lembaga-lembaga negara? Ke Komnas HAM, ke Kompolnas, ke Ombudsman, ke DPR, ya kan mau audiensi dengan Ketua Komisi 3. Ya kalau nggak panik apa namanya coba? Nah selain itu teman-teman, kita juga akan melihat seperti apa pandangan dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang mengenai ketiga orang ini yang selalu bikin gaduh dan bikin ribut. Dan wah ini sangat luar biasa statement dari Pak Ricky karena beliau menyemprot dan membabat habis gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Dan siapa di sini yang rindu dengan statement Pak Jokowi? Nah, saya punya video di mana Pak Jokowi akhirnya menanggapi seperti apa ijazah Gibran disoalkan, bagaimana pengangkatan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Nah, nanti akan kita simak seperti apa pandangan dari Pak Jokowi ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nanti takut di penjara enggak kan? Yang penting apa? Kewajiban kami sebagai ilmuwan sudah kami tunaikan. Ilmuwan itu dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini, ya. Seperti Socrates, ya, kemudian Hipatia, Al-Khalai, Ibnu Rushd, ya, Galileo Galilei. Jadi biasa saja gitu Biasa ya. Kita saja. jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, kemudian naik jadi tersangka, terdakwa di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Biasa. Gak ada yang kita takuti. Nanti takut di penjara enggak kan? Yang penting apa? Kewajiban kami sebagai ilmuwan sudah kami tunaikan. Kalau kau nggak takut di penjara, Tipa, kenapa kau harus ke lembaga-lembaga negara minta pertolongan, ngemis-ngemis? Ke DPR, minta audiensi, minta perlindungan sebelum jadi tersangka. Untuk apa itu, Tipa, kalau nggak panik, kalau nggak takut? Ngaca kau. Mulut kau doang itu yang bilang nggak takut, tapi hati kau, waduh, udah stres kan? Udah terdesak kan kau kan? Lucu. Kami berempat, saya, Dr. Rismon, Dr. Tiva, dan juga Pak Risa Fadila yang dituntut dengan pasal 160 KUHP, pasal penghasutan. Ini benar-benar lucu. Dulu memang pernah sukses digunakan untuk kriminalisasi terhadap salah satu ustadz. Waktu itu memang ada rezim yang memang mungkin dilawan. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti. Apakah Presiden Prabowo akan membiarkan anak-anak bangsanya kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Lah, kalau kau memang terbukti menghasut ya kena pasal penghasutan, Roy. Nggak usah kau bawa-bawa Pak Prabowo. Pak Prabowo itu lagi fokus membangun bangsa ini bersama Mas Gibran. Nggak usah tambah-tambah beban pikiran presiden. Fokus aja sama kasus hukum kau di Polda Metro. Bentar lagi tuh kau baju oren. Ya udahlah, prinsip saya itu yang waras saja ngalah lah gitu kan. Atau segera lakukan langkah-langkah tindak lanjut. Ini udah aneh, bin ajaib. Habis dari sini nggak kena, lari ke sini nggak kena. Pokoknya intinya teranya Jokowi dibabat gitu loh. Ada apa gitu loh. Jadi kelihatan sekali itu sudah tidak murni. Saya boleh mengatakan sudah tidak murni lagi. Faktanya bahwa presiden tuh masih menggunakan Pak Gibran jadi wakil presiden. Betul. Faktanya dia lolos di perhelatan, di KPU sudah diterima. Walaupun ada permasalahan di Mahkamah Konstitusi, ternyata diloloskan. Berarti kan ada benang merah yang harus diteliti, pasti diteliti semua. Pada saat di KPU diterima, kontestan. Setelah itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan menang. Sekarang teriak-teriak ini manusia-manusia ini. Sudah ada muas, ada bosan lihat manusia-manusia nggak jauh ini lagi, ini lagi. Mungkin bangun tidur dia Jokowi, Gibran, Ibu Iriana. Bangun lagi itu lagi. Dan ETS. Sampai nanti mandi itu lagi nanti.
Lama-lama nanti kalau seandainya terjadi sesuatu sama dia tuh itu lagi kepalanya. Jadi udah nggak lucu gitu loh. Udahlah, berhentilah untuk berkuar-kuar tentang hal ini. Apa sih yang kau petik dari situ? Nggak ada untungnya, Pak ya? Nggak ada yang kau petik dari situ, nggak ada. Habis kau kutak-katik orang tuanya, kau kutak-katik anaknya. Minta audiensi lagi. Apa yang mau kau audiensi di sana? Ya menurut hemat saya kalau DPR yang menerima audiensi ini perlu dipertanyakan juga. Perlu dipertanyakan. Nggak layak, nggak pantas, nggak kena. Apa yang mau ditanya ke sana lagi? Kira-kira gitu ya. Kalau saya gampang-gampangnya ngomongnya loh. Sebenarnya capek ngomongin orang-orang ini, capek gitu loh. Karena nggak ada kerjaannya dari bangun tidur sampai mau tidur juga itu aja isi perutnya. Lari ke sana bikin buku, bikin ini, nanti laku jual lumayan gitu kan. Siapa yang mau beli kayak gitu, hanya ngerusak tok gitu. Jadi kalau ada yang beli buku kayak gini orang goblok tuh namanya. Waduh. Ya karena isinya tendensius semua yang nggak jelas semua. Sekarang yang perlu diperjelas isi otak kepala, maunya ada bikin buku isi kotak kepala yang 3 ini gimana gitu loh. Itu yang harus difikirkan. Maunya ada yang bikin buku lagi sebagai bandingan untuk menelaah, memproses isi otak kepala yang 3 orang ini. Isinya apa gitu? Masih otak biasa atau otak gimana gitu loh. Kalau otak normal sudah berhenti berkuar-kuar, nggak ada artinya, nggak ada untungnya. Makanya jangan dikasih panggung lagi gitu loh. Dikasih panggung terus sama orang ini, semakin gede kepala, untungnya juga nggak ada. UGM sudah teriak aja, masih juga UGM salah. Terus apa lagi maunya nih? Satu pesan saya, jangan berlama-lama. Segera proses yang di Polda. Betul, proses biar ada segera. kepastian hukum. Kok gini-gini terus makin berkuar-kuar, sudahlah. Kan sudah didiamkan juga nggak bisa berhenti. Udah selesaikan aja gitu loh. Nanti lama-lama Pak Prabowo nanti kalau membentengi nanti kita hajar Pak Prabowo, kan orang gila semua nih. Betul, Pak, betul. Kan udah gila namanya itu. Terus apa lagi yang mau kau hajar nanti? Harusnya berpikir bagaimana ya di era pembangunan sekarang. Supaya saya punya otak, punya ilmu, bisa saya sumbangkan untuk membantu pemerintah, untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan agar bangsa Indonesia bisa rakyat dan sejahtera. Nah kan sekarang udah kelihatan tuh. Kelompok mereka ada yang mau melibas Pak Prabowo, ada yang mau menjatuhkan Pak Prabowo kalau masih bersama Pak Jokowi. Kan udah mulai-mulai tuh semua tercium aroma-aroma jahatnya kepada Pak Prabowo. Udah mulai teman-teman. Jadi ya bisa kita lihat sebenarnya target mereka ini akhirnya ya Pak Prabowo. Soal satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah memang ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Ijazah Jan Etes. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Sama gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, Mas Gibran sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 ya? Iya, di Orchid Park Secondary School. Yang nyarikan saya. Ngerti lah. Cuma di sini pada awalnya ragu sama nih orang, kayak ini Pak Prabowo beneran nggak sih, kok kayak anaknya selengean gitu Iya, kan. cowboy. Tapi setelah gue perhatiin bisa jadi bapak ini lebih gacor daripada Bu Sri Mulyani. Salah satu pernyataan bapak ini yang bikin kayak gue, wah wajib didukung nih guys. Jadi anggota DPR ini kayak nantang nih sama bapak ini, hutang 1.300 T emang mampu dibayar gitu kan. Terus dijawab sama Menteri Keuangan yang baru, 3.000 T dikorup aja bisa, masa untuk bayar hutang 1.300 T aja nggak bisa. Terus Pak Purbaya ini juga siap dikritik katanya. Ya mengkritik kalau tujuannya baik boleh, asal jangan kayak mahasiswa UI yang kemarin tuh ya, kocak banget. Apa kata mereka, baru juga 1 hari bapak ini kerja mereka udah minta diganti karena kocak. Ini kenapa sih mahasiswa UI kok kualitasnya menurun? Kalian bayangkan aja hari ini 200 T udah turun ke 5 bank ini. By the way ingat ya, ini uang bisa dipinjamkan ke rakyat untuk modal bisnis ataupun usaha. Jadi uang berputar gitu, ekonomi berputar. Dan ingat ya, bukan untuk judol ya, manusia-manusia sialan gara-gara kalian ekonomi kita jadi seret. Intinya gue dukung Bapak Purbaya, kita doain aja semoga ekonomi kita makin baik. Amin. Bagus Pak. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan nasihatnya memang berbeda dengan Bu
Sri Mulyani. Masa ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga Menguat. melemah, rupiah menguat. Saya juga artinya pasar bisa menerima itu. Kalau kita lihat Pak Jokowi itu santai aja, ya kan? Artinya memang dia merasa dia selalu kan menghormati otoritas orang, gitu loh. Ya, Pak Prabowo punya otoritas, punya penilaian tentang kinerja menteri-menterinya, ya kan? Kalau dia mau reshuffle ya silakan. Itu saya kira dikonsultasikan juga dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo melakukan reshuffle, walaupun tidak langsung ya, tapi mungkin lewat Gibran. Jadi orang mengatakan Gibran sama Pak Prabowo pecah, ya kan? Padahal banyak yang lain mungkin tidak tahu tentang reshuffle ini. Tapi Gibran kan tahu duluan dari Pak Prabowo pasti sebagai wapres, ya kan? Nah itu pasti dikomunikasikan dengan Pak Jokowi. Tapi abang waktu itu ketemu Pak Jokowi siang Iya. sore ya? Lah ya 2:30 itu. Oh berarti ketika menteri-menteri sedang dikontak lah, yang akan direshuffle sedang dikontak oleh Iya. istana. Waktu itu Pak Jokowi sudah tahu dulu atau Pak Jokowi di tengah pertemuan sama abang? Ya karena info dari wapres mungkin. Udah tahu beliau Ya, kayaknya. info dari wapres mungkin. Karena kan tidak langsung ya. Itulah perlunya wapres anaknya Pak Jokowi kan, jadi komunikasi bisa langsung kan. Iya juga. Awalnya itu kan aspirasi yang tidak tersalurkan, aspirasi itu tidak terserap dengan baik, dan terutama ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah akhirnya rakyat kan menggunakan saluran-saluran yang mungkin dapat mereka lakukan, apalagi sekarang ini kan kita ada kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi. Kita juga tidak melakukan pembatasan kepada media, termasuk media sosial. Dan sekarang ini orang setiap punya handphone kan dia bisa punya media sosial dan merasa dia merdeka aja kan, menyampaikan apanya. Ya kita nggak ngapa-ngapain, yakin aja kan begitu. Dan ini kan melalui ekspresi-ekspresi melalui media sosial inilah disalurkan harapan-harapan dan juga ketidakpuasan masyarakat. Dan ketidakpuasan itu kalau saya amati sesuatu yang kita bisa mengerti ya, bahwa walaupun negara kita ini sangat kaya raya ya, kuat ya, kita masuk kelompok G20 ya, 20 negara pelaku ekonomi terbesar di dunia ini, bahkan sekarang sudah mengalahkan Inggris dan Prancis ya. Tapi dari segi GNP kita melihat bahwa GNP masyarakat kita ini kan tidak merata. Yang kaya barangkali cukup besar, kecil jumlahnya, tapi cukup besar pendapatannya dibandingkan dengan masyarakat di bawah yang kita tahu sekarang ini juga sedang mengalami kesulitan ya. Ada mereka di PHK, kemudian walaupun inflasi sangat rendah ya, tapi juga orang nggak punya duit juga untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. PHK terjadi, banyaklah orang jadi pengudi ojek dan lain sebagainya, bekerja di sektor informal seperti itu. Dan ketika kesulitan ini tidak segera dapat direspons oleh DPR, lalu kemudian timbullah aksi-aksi demonstrasi. Mulai demonstrasi itu damai aja ya, kemudian ini menjadi eskalasinya meningkat setelah terjadinya wafatnya Afan ya, dan kemudian jatuh korban di tempat-tempat lain. Nah kesini mulai demonstrasi ini dimanfaatkan oleh ya siapa aja ya, sampai hari ini kita juga belum bisa memastikan siapa sebenarnya. Dan karena itu polisi sedang mendalami hal ini. Jadi yang ada 500 lebih yang sekarang ini sedang ditahan, dan kemudian dilakukan proses penyidikan lebih dalam itu untuk mengungkap sebenarnya siapa yang terlibat di balik semua ini. Karena yang ditahan ini kan mereka yang melakukan pelanggaran hukum di lapangan. Tapi kan siapa aktor intelektualnya, siapa yang membiayai semua ini, itu akan makin terungkap dari penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Ya kalau kita melakukan analisis dari segi akademik, analisis intelijen, kita bisa mengatakan menduga si A, si B, kelompok ini, kelompok itu. Tapi kan hukum kan nggak bisa begitu. Data analisis akademik, data intelijen pun tidak bisa jadi dasar untuk mengambil satu langkah hukum. Dan karena itu akademik, laporan intelijen saja kita pegang, kita ketahui. Tapi untuk mengambil satu langkah hukum kan diperlukan pembuktian nantinya. Dan karena itu
ini tidak mudah. Ya mudah-mudahan sih suatu saat bisa terungkap siapa aktor intelektual, siapa yang membiayai ini. Nah, sementara ini kita memprediksi saja siapa yang melakukan itu, tapi belum sampai kepada satu kesimpulan hukum. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh, ini orang-orang ini, Roy Suryo, Tifa, itu sangat menggelikan teman-teman. Apalagi Tifa tadi, saya tidak takut di penjara, saya tidak takut jadi tersangka. Inilah resiko sebagai ilmuwan, dan itu sudah terjadi dari ribuan tahun lalu. Waduh. Ini ketika omongan berbanding terbalik dengan tindakan teman-teman ya. Karena ya kalau kalian perhatikan, ini si Tifa ini sudah paniknya minta ampun gitu. Nggak ketolong lagi paniknya. Dia datang ke Ombudsman, dia datang ke Kompolnas, dia datang ke Komnas HAM bersama dengan rekan-rekannya ya kan, gerombolannya. Ya sama kayak si Rismon juga tidak takut. Pak Jokowi nyawa pun saya pertaruhkan. Waduh, tapi ngemis-ngemis ke Pak Prabowo ya kan, agar kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Ya kemarin juga mereka ke DPR bertemu dengan Komisi 3, tapi katanya sih bukan anggota dewan yang menerima dia, hanya stafnya gitu. Kasihan banget gitu ya kan. Aduh. Nah inilah teman-teman, ketika ucapan dan perbuatan berbanding terbalik, ya itu adalah trio RRT atau yang biasa disebut dengan teroris. Waduh, teroris ya kan. Ini orang-orang kreatif gitu memberikan stempel-stempel kepada orang ini. Dan lagi tadi, si Roy Suryo men-challenge Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak mungkin memenjarakan rakyatnya begini begitu. Aduh, udahlah. Hei, nggak usah bawa Pak Prabowo lah. Jangan nambah beban pikiran Pak Prabowo dengan tindakan-tindakan konyol yang Anda lakukan. Nggak usah. Apa sih? Kenapa sih Anda mau menarik-narik Pak Prabowo dalam kasus ini? Untuk apa coba? Aneh bin ajaib Anda ini semua nih. Aduh. Dan tadi Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, waduh keras juga ya beliau ya. Sepertinya beliau ini sudah muak juga, sudah stres juga melihat kelakuan-kelakuan RRT ini, kelakuan gerombolan pemburu ijazah ini, apalagi sampai membuat buku lah, sampai mempersoalkan ijazah Gibran lah, karena kan semua dipersoalkan sama mereka ini. Semua diulik-ulik, semua ditarik-tarik, semua semua keluarga Pak Jokowi pun diusik sama dia. Ditambah lagi tadi Pak Jokowi ngomong apa? Nanti ijazah Jan Etes dipermasalahkan. Nggak malu kalian dikatain kayak gitu, ha? Ijazah Jan Etes nanti kalian persoalkan. Inilah orang-orang teman-teman yang, gimana ya? Polisi juga lama banget nih. Polda Metro aja lah. Katanya sih minggu depan gitu ya kan, ada kabar baik. Nah kita tunggu nih minggu depan. Karena konon kabarnya minggu ini BAP ahli sudah dikumpulkan nih sama Polda Metro. Nah minggu depan baru mungkin ada kabar baik. Nah ini kita tunggu nih minggu depan kabar baiknya. Semoga polisi segera menetapkan tersangka-tersangkanya ya kan, biar kita bisa mendapatkan sedikit hiburan dengan orang yang berbaju orange ya kan, dengan mungkin ada drama-drama menangis, dengan ada drama-drama yang menyeret-nyeret Pak Prabowo lagi, dengan ada drama-drama yang ngajak aksi demonstrasi lagi karena ilmuwan mereka yang abal-abal itu dikriminalisasi. Nah itu lagu-lagu yang akan kita lihat, drama-drama yang akan kita lihat nanti setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi nanti drama-drama di pengadilan, nanti bukti-bukti mereka di-challenge, saksi-saksi ahli dari Polda Metro juga dihadirkan untuk membongkar seperti apa penelitian abal-abal omong kosong dari gerombolan ini. Itu yang mau kita lihat teman-teman. Ini polisi lama sekali menetapkan tersangka ya kan. Udah banyak yang muak nih masyarakat nih dengan kelakuan mereka. Bedah buku pun ya di kelompok-kelompok mereka sendiri. Ya sambil jualan tentunya ya kan. Siapa yang gak mau jualan buku teman-teman? Lumayan harganya ya kan. Ya mungkin duit bohir udah habis. Kalau kata Ibu Irma Suryani kan mereka ini orang-orang yang tidak punya kerjaan tetap gitu. Jadi ya mencari uangnya itu dengan menyerang orang, mengulik-ngulik Pak Jokowi, mengusik-usik keluarga Pak Jokowi. Nah di situ mereka cari uangnya mungkin ya kan. Dibayar ya. Karena kan Pak Jokowi juga tadi bilang, ya nggak mungkin dia segigih ini kalau tidak ada yang membackup gitu. Ya masuk akal juga sih kata Pak Jokowi. Dan kita tunggu saja nanti di persidangan seperti apa teman-teman ya. Tapi ya sebelum itu semua terjadi, ya kita lihat dulu nanti seperti apa pengumuman tersangka dari orang-orang ini. Biar seru gitu, menarik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.